di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah, misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahwa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini, DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas, maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? Enggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, na'udzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, na'udzubillah, qadhaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini, dikatakan tidak sah, gara-gara DNA. Anda harus mendatangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabuk 80 kali. Hati-hati, jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati, intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara, lihat, di dalam Islam itu ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinaan, 4 saksi, banyak hal. Macam-macam, jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Enggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Na'udzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maafin, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa gerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, kacau, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam.
Hati-hati ya, mohon maaf lah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin Anda salah. Nah, mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana? Tidak ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan. Jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Sekarang saya tanya yang sama yang bersangkutan dasarnya apa? Kalau seumpama itu kurang ajar, lebih kurang ajar mana? Untuk mencari kebenaran dan kepastian nasab dengan DNA, atau ada orang yang masih diragukan nasabnya, mengaku dirinya nasabnya kepada Rasulullah, tapi berbuat dengan cara yang kasar, menyebut binatang, semata mereka membawa bendera nasabnya Rasulullah. Menurut Anda lebih kurang ajar mana? Kurang ajar itu tadi yang mengaku nasab. Ada orang mengaku dirinya nyambung kepada Rasulullah, tetapi binatang itu semua, meremehkan orang lain, menyebut kiai ulama itu dengan namanya saja, provokasi masyarakat, kata-katanya kasar, tapi mereka mengatakan saya adalah cucunya Rasulullah. Sekarang lebih kurang ajar mana dengan tes DNA? Makanya saya tanya, orang bicara begitu dasarnya apa? Siapa yang tahu? Sekarang saya tanya, sekarang siapa yang tahu? Pak Nusron Wahid. Pak Nusron Wahid itu ahli nasabah bukan? Bukan Ahli hadis, bukan ahli tafsir kan? Iya. Bukan faknya kan? Bukan. Masalah nasab begini. Lalu bicara itu untuk apa? Sekarang saya tanya, yang satu namanya Bu Yahya. Bu Yahya termasuk nasabah. Ngerti nggak masalah ilmu nasab? Pernah neliti kayak imat nggak? Pernah ya. Saya ini spesialis saya tafsir hadis. Tafsir hadis, ya udah pegang tafsir hadis. Masalah nasab saya dengerin Imat, walaupun Imat usianya jauh di bawah saya, tapi saya dengerin karena ini ilmiah, ini spesialisasinya dia. Saya tidak berhak untuk menyalahkan, karena spesialisasi saya adalah tafsir dengan hadis. Ini namanya konteks ilmiah. Makanya saya tanya, kalau seumpama Bu Yahya mengatakan seperti itu, dasarnya apa sampai bisa begitu? Sampai peneliti kayak Imat belum pernah. Untuk apa bicara seperti itu? Itu membuat fitnah, itu seperti itu. Itu namanya yang disebut sama saya narasi nggak benar. Kalau Pak Nusron Wahid dasarnya apa? Sampai itu meneliti nasab enggak? Masalah-masalah DNA enggak? Apalagi pernyataannya Pak Nusron itu bertentangan dengan hasil bahsul masail, masalah tes DNA itu boleh di zaman NU. Anda sebagai waketum tapi Anda nggak ngerti masalah perkembangan di NU, buat apa Anda jadi waketum? Seharusnya kan nggak seperti itu. Tanya dulu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda belum tahu, jangan langsung menjustifikasi seperti ini. Tanya dulu yang pada ahli ilmu. Saya itu spesialisnya tafsir hadis. Saya masalah nasab tanya sama Kiai Imat, dengerin, menghargai. Jangan Imat salah ini. Mentang-mentang saya punya guru habaib, mentang-mentang saya itu banyak saudara yang habaib, Bang Alwi. Saya juga banyak saudara Bang Alwi, dari bin Yahya, dari Segaf, dari Al-Jufri, dari Al-Habsyi, banyak ponakan-ponakan saya. Tapi bukan seperti itu caranya. Jadi artinya jangan seperti inilah yang disebut dengan satu sikap tindakan yang tidak dewasa. Justru yang buat gaduh yang seperti ini bukan keimatnya. Kalau keimat itu adalah sudah memenuhi konteks-konteks ilmiah. Memang dari dulu yang namanya konteks ilmiah seperti itu. Anda jangan kaget kalau jadi, apalagi Anda mengatakan orang NU, lah kok kagetan? Kok jadi orang NU kok kagetan? Kenapa sih? Jadi orang NU jangan kagetan, biasa aja. Gus Dur nggak pernah kagetan. Biasa aja kata, orang kok kagetan, benar kata Gus Dur, nggak usah kaget. Jadi apa dasarnya? Yang masalah yang berkaitan dengan DNA itu di bahsul masail NU sudah ada. Dari dulu sudah ada. Saya juga ikut bahsul masail kok. Sering dengan masalah tes DNA. Yang disebut kalau bahasa kitabnya itu al-qiyafah. Orang namanya al-qafah. Qiyafah itu boleh. Bukan wajib. Awal asal hukumnya boleh. Awas nih, boleh dulu nih. Boleh. Ketika apa? Satu,
kalian di kitab Majmu' aja. Syarh Muhadzab. Ketika satu adalah adamul bayyinat li itsbatin nasab atau li ilhaqin